adik-adik di rumah? Pasti baik-baik aja kan? Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di rumah masing-masing dengan keadaan yang baik. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan ibadah sekolah minggu ini. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Berdiri ya. Gimana nih adik-adik? Pasti belum capek kan? Kita lanjut pujian kita dengan Markas Iblis. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Dan suamiku, saksinya Tuhan. Suamiku, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak suamiku, saksinya Tuhan. Suamiku, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sikap doa ya adik-adik. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Di tanganmu, di hati.
Adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dari awal pujian tadi hingga sekarang. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami supaya bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat siang anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Bui berharap semua dalam keadaan baik dan sehat bersama dengan keluarga. Nah, anak-anak, di pagi hari ini kita akan belajar tentang mengalah bukan berarti kalah, gitu ya. Mengalah bukan berarti kalah. Anak-anak simak ya, silakan duduk, melingkar bersama dengan teman-teman, kita dengarkan firman Tuhan. Nah, ada kira-kira siapa yang senang kalau kita memiliki teman yang sangat banyak? Saya senang ya kalau memiliki teman yang banyak. Nah, anak-anak di rumah masih ingat nggak nama teman-temannya? Baik itu yang ada di sekolah maupun teman-teman yang ada di sekolah minggu. Kelasnya Bu Wiwi itu ada nama Sifra, ada nama Kevin, ada nama Yehu, ada nama Devi juga. Nah, masih banyak lagi ya. Nah, tentunya anak-anak sangat senang memiliki teman-teman yang bisa menolong kita, yang bisa mendukung kita. Di pagi hari ini, Bu Wi juga akan ceritakan tentang dua orang yang bersahabat. Mereka adalah Thomas dan Tata. Nah, Thomas dan Tata, mereka adalah sahabat mulai dari kecil ya, mulai dari kecil. Dia rumahnya berdekatan, sehingga dia bermain bersama. Kadang dia bisa tidur bersama di tempat kadang di rumah Thomas, kadang di rumah Tata. Satu kali Tata ini datang ke rumah Thomas, tetapi tidak dengan biasanya. Biasanya Tata itu penuh sukacita ya, penuh sukacita. Tetapi Tata pada saat itu mukanya murung gitu ya. Dia sedih gitu ya. Dia tunduk jalan ke tempatnya si Thomas. Terus Thomas ini tanya sama si Tata, "Tata, mana sepedamu? Biasanya kamu kan mesti bawa sepeda ke rumahku." Terus Tata katakan, "Iya Thomas, sepedaku rusak. Bukankah kemarin sudah kamu perbaiki?" "Benar, tapi memang sepedaku sudah tua, sehingga diperbaiki pun rusak lagi. Aku sangat sedih." "Oh, bagaimana kalau kemarin itu Pak RT sedang mengumumkan ada perlombaan berlari. Nah, hadiah utamanya adalah sebuah sepeda. Oh iya, kamu ikut ya, Tata?" "Baik Thomas, aku akan mengikuti perlombaan itu. Kalau gitu, setiap sore kita berlatih ya." Nah, anak-anak, akhirnya si Tata dan Thomas ini setiap sore berlatih gitu ya. Berlatih, lari, dia putar halaman, agak jauh lagi putar satu lingkungan RT gitu ya, diputar. Dia berlari bersama dengan si Thomas. Thomas ini senang melihat si Tata ini menjadi orang yang lebih semangat. Sampai pada hari tiba akan diadakan lomba, karena si Tata ki suwangking semangat gitu ya. Dia lupa kalau dia juga tubuhnya ini sangat terbatas ya. Kalau latihannya diforsir terus, akhirnya dia mengalami sedikit demam. Nah, terus Thomas ini datang ke tempatnya Tata. "Ayo Tata, kita ikuti lomba itu bersama." "Baik Thomas, tapi aku sakit, aku demam," gitu ya. "Tapi kamu harus mengikuti lomba ini." Nah, akhirnya anak-anak
mereka ada banyak teman ya, tentunya ada banyak teman, mereka mengikuti lomba lari itu. Mengikuti lomba lari itu. Tata dan Thomas mereka berlari ingin mendapatkan juara. Nah, pertama si Tata ini ada di barisan depan gitu ya. Thomas ada di belakangnya. Thomas ada di barisan kedua. Tapi setelah itu si Thomas ini lihat gini, loh, Tata ada di belakang. Dia katakan seperti itu. Di dalam hati Thomas dia katakan gini, wes nggak apa-apa wes. Nanti toh kalau aku misalnya juara 1, nanti sepedanya akan kuberikan kepada Tata. Terus tapi dia berpikir lagi, nggak enak, dia pasti nggak mau terima. Lebih baik aku akan menemani si Tata ini untuk berlari. Akhirnya anak-anak yang dilakukan oleh si Thomas itu larinya lambat-lambat begitu ya. Dia lari lambat-lambat. Akhirnya si Tata pun menyusul. Nah, menyusul Thomas. Setelah mereka berdampingan berdua, mereka tetap lari. Thomas akhirnya dia sengaja dia ada di belakang si Tata. Dan pada saat ada di garis finish itu si Tata langsung cepat larinya sehingga dia sampailah di batas finish yang telah ditentukan oleh panitia, sehingga Tata mendapatkan juara satu dan si Thomas tidak mendapatkan juara satu itu yang hadiah utamanya adalah sepeda. Anak-anak, kalian lihat, perbuatan yang dilakukan oleh Thomas itu berarti perbuatan yang sungguh sangat mulia. Dia bersahabat mulai dari kecil, tahu temannya ada mengalami kesulitan, sepedanya rusak, dan bukan satu kebetulan kalau di RT-nya itu diadakan lomba. Thomas, kamu lihat ini ya, dia tahu sebetulnya yang mau masuk di garis finish itu harusnya Thomas. Karena Thomas ini kuat ya, bisa sampai itu. Tetapi si Tata itu ada di belakang. Tapi kamu lihat anak-anak, akhirnya Thomas mengalah. Bukan berarti dia kalah. Dia mau melakukan yang terbaik buat si Tata, sahabatnya. Akhirnya si Tata pun menang dan mereka berdua bersukacita. Sekarang bagaimana dengan anak-anak yang ada di rumah? Pernah nggak terpikirkan oleh anak-anak, kalau misalnya ada teman kita kesulitan dan kita tahu teman kita kesulitan dan kamu punya, misalnya anak-anak masih di bangku sekolah, misalnya anak-anak punya pena, punya ballpoint. Terus anak-anak tahu si A ini perlu ballpoint, aku punya loh ya. Terus temannya ini kesulitan, nggak punya, yang si C ini nggak punya. Apakah kamu akan berdiam saja? Tentunya tidak ya, tentunya tidak. Ya memang di dalam sekolah mungkin anak-anak akan bersaing untuk mendapatkan siapa yang juara. Semua pasti seperti itu, ingin seperti itu. Tetapi ada harga memang yang harus dibayar untuk menolong teman kita, untuk mendukung apa yang menjadi kebutuhan teman kita. Mengalah bukan berarti kalah. Lakukanlah yang terbaik untuk teman, lakukanlah yang terbaik untuk sesama, meskipun harus harganya dibayar ya. Seperti si Thomas, dia harusnya bisa menang, tetapi karena dia ada rasa kasih yang luar biasa, ya wes aku tak ngalai, ceritanya kayak gitu ya. Aku ngalai wes biar si Tata ini mendapatkan menang karena kebutuhannya untuk mendapatkan sepeda. Ya, anak-anak, firman Tuhan kita di pagi hari ini ada ayat hafalan yang harus anak-anak hafalkan, yaitu di dalam Mazmur 149 ayat yang keempat. Mazmur 149 ayat yang keempat, bunyinya demikian. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya
Ia memangkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Dikatakan bahwa sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, gitu ya. Ia memangkotai orang-orang yang rendah hati. Orang yang mengalah di sini dikatakan orang yang rendah hati, gitu ya, disamakan, ya. Disamakan oleh si Daud ini. Tuhan itu akan memahkotai orang yang suka mengalah, yang bukan berarti kalah. Di sini Tuhan akan memahkotai orang yang rendah hati. Mari anak-anak, di pagi hari ini kita diajarkan bahwa kalau kita memiliki satu kerendahan hati, meskipun ada harga yang harus dibayar untuk menolong teman kita, mari kita lakukan. Tapi ingat ya, bukan menolong untuk melakukan satu kejahatan. Ada loh ya, anak-anak yang ingin menolong temannya untuk melakukan kejahatan. Enggak ya, tidak seperti itu. Tetapi menolong teman-teman dengan hal yang baik, dengan hal baik, sehingga mereka dapat saling memberkati. Ingat ya, mengalah bukan berarti kalah. Lakukanlah sesuatu yang bisa menyenangkan hati sesama teman-teman kita. Amin. Ya, anak-anak, sebelum Bu Wiwi kita akan berdoa syafaat bersama, Bu Wiwi ingatkan mulai hari ini, mulai bulan depan, anak-anak akan memberikan persembahan, gitu ya, persembahannya bisa dimasukkan ke dompet ini ya. Ini ada nama kalian. Jadi setiap kali anak-anak mendengarkan, menikmati ibadah, anak-anak memberikan persembahannya dimasukkan di kantong ini, di kantong masing-masing anak nanti akan mendapatkan. Terus nanti 1 bulan sekali, waktu ada kegiatan guru-guru sekolah minggu ke tempatnya anak-anak, baru persembahannya itu dikumpulkan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Tuhan telah mengajari buat kami bagaimana kami harus mengalah, yang bukan berarti kalah, karena ingin menolong teman yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk tetap rendah hati, karena orang yang rendah hati akan Tuhan mahkotai dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, biarlah kami boleh menjadi seorang sahabat buat teman-teman yang ada di sekitar kami. Di saat mereka memerlukan pertolongan, kami bersiap sedia untuk menolong mereka dengan motivasi yang baik, motivasi yang pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan, dan teman kami boleh disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami, kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak yang dengan setia menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Anugerahkan kesehatan, anugerahkan sukacita, anugerahkan hikmat, kepintaran buat mereka, sehingga dalam studi mereka boleh berhasil. Berdoa juga untuk kedua orang tua, kiranya Tuhan akan menganugerahkan kesehatan, sehingga mereka boleh bekerja, boleh menyediakan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Begitu juga dengan gereja kami, kiranya Tuhan akan memberkati gereja kami. Bapak Harun sebagai gembala sidang, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati hamba-Mu dengan hikmat dan kasih yang daripada Tuhan, sehingga mereka, hamba-Mu Tuhan, boleh mengembalakan setiap jemaat dengan baik. Begitu juga Tuhan, di pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran daripada bangsa kami. Dan kami rindu Tuhan Yesus, setiap bencana yang ada, Tuhan Yesus, Engkau yang akan menyingkirkannya. Bahkan secara khusus untuk virus COVID-19, kiranya Tuhan, Engkau akan menjagai setiap anak-anak-Mu, supaya virus itu, Tuhan, menjauh dari setiap anak-anak, sehingga anak-anak boleh tetap sehat dan mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga serahkan setiap teman-teman yang mungkin
dia juga kena virus, kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan buat mereka. Terima kasih Tuhan, bangsa negara siap, pemimpin kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan juga mengaruniakan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa, bahkan kota kami boleh tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami, dan kami percaya Tuhan, Kau juga akan mendatangkan berkat-Mu Tuhan buat anak-anak yang ada, berkat yang datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus yang telah menebus kami, bahkan persekutuan Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, kekuatan dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.